Kira-kira apa yang akan terjadi jika sektor pertanian yang ada di Indonesia ini tidak pernah berubah? Mulai dari cara bercocok tanamnya, dari bagaimana mereka mendapatkan benih yang baik, sampai sistem pembagian hasil pada petani. Hai, halo. Untuk kelas sosiologi kali ini kita akan belajar tentang faktor penyebab perubahan sosial serta faktor-faktor pendorong serta penghambat perubahan sosial. Untuk faktor penyebab perubahan sosial yang kita kenal itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri karena adanya pertambahan dan juga berkurangnya penduduk. Perubahan jumlah penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakatnya juga, terutama lembaga kemasyarakatannya. Misal, makin banyaknya jumlah penduduk pada suatu masyarakat akan muncul sistem hak milik individual atas tanah, sewa tanah, atau bahkan gadai tanah dan juga bagi hasil. Tujuannya adalah untuk memperjelas kepemilikan seseorang terhadap benda. Demikian juga halnya dengan kondisi berkurangnya penduduk desa yang disebabkan karena urbanisasi. Jadi, karena ada tuntutan masyarakat di mana laki-laki harus menafkahi keluarganya dan mereka menilai ketika mereka pergi ke kota atau melakukan urbanisasi, mereka akan mendapatkan pemasukan yang lebih besar sehingga jumlah laki-laki dari desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan itu sangat banyak. Akibatnya, penduduk di desa yang hanya perempuan dan juga anak-anak menyebabkan perubahan sistem sosial yang ada di desa, yaitu perempuan jadi memiliki peran ganda. Yang dulunya bekerja di ladang ada laki-laki, karena tidak ada laki-laki di kampung lagi, akhirnya harus perempuan juga yang bekerja di ladang, mengasuh anak juga, membersihkan rumah, perempuan juga. Nah, yang berikutnya yang kedua, karena adanya penemuan-penemuan baru. Untuk penemuan baru ini dibedakan pengertiannya menjadi dua, yaitu invention dan juga discovery. Untuk invention, pengertiannya adalah menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru dengan mengombinasi atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan yang lama. Sedangkan untuk discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru. Berupa alat bisa, ide juga bisa. Nah, pada tahap discovery ini bisa berubah menjadi invention ketika penemuan baru itu diakui, diterima, dan juga diterapkan oleh masyarakat. Kalau penemuan baru itu hanya sebatas penemuan saja dan tidak diakui atau bahkan tidak diterapkan oleh masyarakat, maka penemuan baru itu tidak bisa disebut dengan invention karena tidak ada pengaruhnya. Nah, berbicara tentang pengaruh, ternyata penemuan baru mengakibatkan bermacam-macam pengaruh pada masyarakat. Nah, yang pertama itu penemuan baru akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang lain. Yang kedua, penemuan baru mengakibatkan perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga ke lembaga kemasyarakatan yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga, beberapa penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. Oke, untuk contoh dari macam-macam pengaruhnya ya, untuk pengaruh penemuan baru pada bidang-bidang lain misalnya dengan adanya penemuan seperti alat komunikasi atau handphone misalkan. Dari adanya penemuan handphone itu, maka memancarkan pengaruh ke berbagai arah. Dengan mudahnya alat komunikasi saat ini, berbagai bidang atau berbagai sektor itu informasi yang diterima makin mudah. Sehingga perubahan-perubahan yang harusnya lamban terjadi itu bisa cepat. Nah, yang kedua adalah perubahan menjalar akibat penemuan baru. Berbicara lagi tentang handphone atau smartphone yang sekarang ini makin canggih. Kalau dulu fungsinya cuma bisa dipakai buat telepon sama teksnya paling SMS aja. Sekarang mulai menjalar tuh penemuan baru mulai ada. Yang aplikasi teks makin banyak, kemudian berita-berita kayak koran sekarang udah bukan yang berupa fisik lagi, sekarang udah mulai ada penemuan baru yang online gitu kan. Kalau misalnya tidak mengikuti perubahan itu, maka akan hilang atau tidak eksis lagi. Begitu. Kemudian yang terakhir, beberapa penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. Jadi misal mulai ada handphone baru yang teknologinya canggih mulai ditemukan, transportasi yang jalannya makin cepat mulai ditemukan, internet mulai ditemukan. Dari semua perubahan yang atau penemuan baru itu, ubah manusia jadi lebih konsumtif.
Jadi dari beberapa penemuan baru itu mengubah sifat manusia menjadi konsumtif. Nah, untuk faktor internal lainnya adalah adanya pertentangan masyarakat. Pertentangan sendiri dapat terjadi di dalam masyarakatnya ya, antar individu dengan kelompok atau juga antar kelompok. Yang berikutnya, karena terjadi pemberontakan atau revolusi, itu bisa menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial dari dalam. Nah, kalau untuk penyebab perubahan sosial faktor dari luar atau eksternal itu karena adanya lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Misal seperti terjadi bencana alam, gempa bumi, gunung meletus gitu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Ada juga karena peperangan. Kalau peperangan ini otomatis konfliknya bukan dari dalam ya. Ketiga karena adanya pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Kemudian untuk faktor pendorong perubahan sosial itu sendiri juga ada beberapa. Salah satunya karena ada kontak dengan budaya lain. Nah, karena manusia itu adalah makhluk sosial juga yang artinya akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, maka akan mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik, yakni masing-masing masyarakat saling mempengaruhi, bisa menerima pengaruh dari masyarakat lainnya, bisa juga memberikan pengaruh kepada masyarakat lainnya. Nah, untuk penyebaran kebudayaan ini biasa disebut dengan difusi. Kemudian untuk difusi sendiri ada dua jenisnya, yaitu difusi intramasyarakat, yaitu penyebaran kebudayaannya itu terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Kalau yang difusi antar masyarakat berarti kebalikannya ya. Penyebaran kebudayaannya itu terjadi antara dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi. Kemudian untuk difusi antar masyarakat ini sendiri, untuk prosesnya ada dua jenis lagi. Yang pertama itu ada penetrasi damai. Maksudnya sebuah kebudayaan yang dilakukan dengan jalan yang damai. Misalnya ada akulturasi, asimilasi, itu masih ingat kan ya? Harus lah ya. Dan yang kedua itu ada penetrasi paksa. Misalnya kayak ada penjajahan yang masuk, itu kan berarti membawa kebudayaannya itu bisa dengan cara paksa juga kan. Dan untuk faktor pendorong lainnya itu karena ada sistem pendidikan formal yang makin maju, sikap menghargai hasil karya seorang dan keinginan untuk maju, adanya sikap toleransi, sistem lapisan masyarakatnya terbuka, ya kan? Jadi mudah tuh orang meniru atau bahkan memodifikasi kebudayaan dari masyarakat lainnya. Terus juga karena adanya penduduk yang heterogen. Kemudian karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Jadinya dia mencari tahu, mencari cara agar kepuasannya itu terpenuhi. Kemudian adanya orientasi ke masa depan, dan yang terakhir karena nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Jadi harus berubah ya, harus jadi makin lebih baik lagi. Kayak kalian kan pasti juga merasa kayaknya yang kemarin-kemarin aku biasa aja, besok aku harus lebih baik. Dengan adanya ikhtiar kayak gitu, dengan adanya pemikiran kayak gitu, memaksa kita untuk berubah kan, melakukan suatu perubahan gitu. Nah, berarti untuk faktor penghambat perubahan sosial itu gampang banget ya. Berarti misalnya kayak hubungan dengan masyarakat lainnya itu kurang. Karena apa? Ya karena masyarakatnya tertutup. Terus juga bisa karena rasa takut, karena adanya prasangka terhadap hal baru atau hal yang asing itu. Atau juga karena hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Jadi tradisinya dipegang terlalu teguh sehingga kalau ada hal yang baru masuk itu yang bertentangan dengan ideologinya itu akan ditolak. Itu tadi penjelasan singkat dari faktor penyebab, pendorong, dan juga faktor penghambat dari perubahan sosial yang ada di masyarakat. Kalau misalnya ada yang belum ngerti, tanya ya.